saat teduh. Kita puji Tuhan kita angkat pujian dari jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah mengingati kekurangan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak lagi takut akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami menuju Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin.
Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menyembah, sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda ternama. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada hari Minggu ini tertulis di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Demikianlah Ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal ini kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kami semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kami. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan-Nya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosa dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta menyatakannya. Amin.
kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ini kita akan menggumuli firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 106, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan secara berlahan-lahan. Bapak Ibu boleh mendengarkan.
Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah diperhadapkan dengan ketegaran dan kedegilan umat Israel. Pemazmur mau mengajak umat Israel memuji, memuliakan nama Tuhan oleh karena karya keselamatan yang selalu diberikan kepada umatnya. Umat Israel selalu lupa akan kasih setia Tuhan ketika mengalami kedamaian dan sukacita. Bahkan ketika mereka mengalami penderitaan sekalipun, mereka selalu melupakan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu pemazmur mau mengajak semua umatnya, mau memuliakan, mau mengingat kasih setia Tuhan yang selalu diberikan, yang selalu dicurahkan kepada Allah di dalam umatnya. Bangsa yang dipilih oleh Allah, umat yang selalu diberkati dalam setiap segi kehidupan, diajak oleh pemazmur ini untuk selalu hidup dalam kasih setia Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan mau mengingatkan kita agar kita selalu mau memuji, memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan sukacita, kita diajak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam keadaan penderitaan, kita juga diajak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hal ini dikatakan agar setiap orang memahami bahwa setiap hidup ini adalah milik dan kuasanya. Keselamatan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, keselamatan yang dinyatakan kepada bangsa Israel, itu semata-mata hanya oleh karena kasih karunia, bukan karena kebaikan. Kalau itu hanya kasih karunia, maka pemazmur mau mengajak semua umat Israel dan orang percaya untuk selalu hidup dalam kasih setia Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan mau mengajak kita agar kita juga tetap memuliakan dan memuji namanya. Dalam hidup yang kita jalani, dalam keadaan apapun, yang pasti kita harus menyuarakan itu kepada Dia.
Karena sumber kehidupan berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sehingga kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya. Oleh karena itu, kita juga seharusnya memuji, memuliakan namanya dalam segala keadaan. Memuji, memuliakan namanya, itu juga terpancar di dalam kehidupan kita bersekutu, beribadah, mendengar firman-Nya, lalu berdoa kepadanya. Itulah ungkapan bahwa kita memang benar-benar selalu memuji, memuliakan namanya. Hidup dalam kasih setia Tuhan juga terpancar kepada perilaku kehidupan kita. Perilaku yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bersifat adil dalam segala keadaan. Jangan ketika kita senang, kita lupakan Tuhan. Kita susah ketika berdoa kepada Tuhan dan menuntut apa yang harus kita miliki. Tetapi keadilan itu mau menyatakan dalam suka dan duka tetap bersama dengan Tuhan. Yang selanjutnya, kita juga harus mau melakukan segala perintah. Melakukan segala perintahnya adalah satu ungkapan bahwa kita sedang menyembah, memuji, memuliakan namanya. Karena kita sedang melakukan yang sesuai dengan. Kalau kita melakukan keadilan dan melakukan sesuai dengan hukumnya, itu ungkapan syukur kita karena kasih karunia Tuhan sudah menjadi milik kita. Karena kasih Tuhan sudah dinyatakan di dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Anugerah yang dinyatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena usaha kita, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena kita melakukan hukum Tuhan, tetapi semata-mata pemberian. Kalau itu pemberian, maka ketika kita mengungkapkan rasa syukur, kita juga harus melakukan yang sesuai dengan kehendaknya atas ucapan syukur kita. Sehingga keselamatan yang kita terima itu kita ungkapkan melalui perilaku yang kita jalani. Hidup dalam kasih setia Tuhan, hendaknya kita mau menjadikan Allah sumber kehidupan, menjadikan Kristus sumber keselamatan, menjadikan Dia sumber sukacita. Kalau Allah di dalam Kristus menjadi sumber sukacita dan keselamatan, wajarlah kalau kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Dia tanpa henti-hentinya. Sehingga sukacita yang kita terima dari sumber Allah itu tidak pernah habis, walaupun dunia menerpa kita dengan berbagai persoalan. Kesulitan, penderitaan, bahkan penyakit sekalipun hendaknya tidak bisa mengubah sukacita yang kita miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bisa bersukacita dalam segala keadaan, karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia, itu hal yang
harus kita nyatakan di dalam setiap segi kehidupan. Oleh karena itu orang yang dipercaya, orang yang telah diselamatkan tidak pernah putus asa walaupun penderitaan demi penderitaan silih berganti. Orang yang telah diselamatkan itu tidak pernah bersungut-sungut dikala dia sedang mengalami satu pencobaan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kita selalu merindukan satu kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, sehingga kita selalu menciptakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu akan boleh kita nyatakan ketika kita boleh mengenal Tuhan dan hidup dalam kasih setia Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan, kita harus juga ikut serta ambil bagian dalam menciptakan kedamaian. Walaupun di sana sini masih terjadi kekacauan, tetapi anak-anak Tuhan selalu menciptakan kedamaian. Kita tidak terpancing oleh karena kekisruhan, kita tidak terpancing oleh karena hinaan, kita tidak terpancing oleh karena cercaan supaya kita mengutuk mereka, tidak. Tetapi kita selalu berdoa agar kedamaian ini bila tercipta di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga. Sehingga pada saat-saat inilah kita diajak untuk ikut ambil bagian dalam menciptakan kedamaian. Walaupun kita sedang mengalami dan menghadapi satu kesulitan yang besar, termasuk COVID-19. Begitu juga penderitaan pasca yang terjadi, bom dan sebagainya. Begitu juga bencana-bencana yang terjadi di Jawa Timur dan di Flores. Ini mau memberikan kepada kita agar kita benar-benar mau dan ikut serta ambil bagian untuk menciptakan sukacita. Dalam menciptakan sukacita itu boleh kita awali mulai dari diri kita, keluarga, lingkungan, bahkan bangsa kita. Marilah kita berdoa buat sahabat-sahabat kita yang sedang dalam kekacauan. Marilah kita juga berdoa buat sahabat-sahabat kita yang sedang dalam penderitaan, agar mereka juga memperoleh damai sejahtera dan memahami bahwa semua alam dan semua kejadian ini sepengetahuan Dia. Oleh karena itu kita harus muarakan dan kita harus laporkan kepada Dia yang telah memberi keselamatan dan menciptakan dunia ini. Biarlah apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini mau mengingatkan kita agar kita selalu hidup dalam kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini oleh karena kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin kami, sehingga mengajar kami untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang berduka oleh karena bencana yang ada di Flores, Jawa Timur, begitu juga di tengah-tengah kehidupan kami yang melanda semua orang, termasuk di dalamnya adalah orang-orang percaya. Tuhan, mereka dalam penderitaan karena COVID-19. Mereka mungkin tergerus oleh karena perekonomiannya, oleh karena mata pencahariannya, mungkin juga oleh karena sumber sukacitanya tergerus oleh karena kekhawatiran. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mau kiranya Engkau menghibur mereka, kami mau kiranya Engkau juga menyelamatkan mereka dan menggantikan kepiluan, kepedihan menjadi sukacita.
Begitu juga buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menangani, menolong bagi bencana alam. Tolong Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan mereka. Begitu juga sumber-sumber dana, agar mereka boleh dicukupi, karena mereka telah menjadi berkat buat sahabat-sahabat kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada masyarakat terendah. Tolong Tuhan, Kau berikan kedamaian dan sukacita. Begitu juga pucuk pimpinan HKBP dan seluruh jemaat HKBP. Tolong Tuhan, Kau berkati sehingga kami boleh seia sekata untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersukacita di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan,